Shalom, kita ketemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, ada orang bilang begini, kalau nggak bohong, gimana kita bisa berhasil? Kalau nggak bohong, bagaimana kita bisa untung? Saya mau kasih tahu sama saudara, jujur lebih baik daripada bohong. Lebih baik dikenal orang karena kejujuran daripada dikenal orang karena kebohongan. Mazmur 32 ayat 11 berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Apapun situasi kondisinya, orang benar dan jujur akan tetap penuh sukacita dan sorak-sorai. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, sebab hatinya lurus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi saudara perhatikan, biar bagaimanapun juga orang yang tulus, orang yang jujur, masa depannya lebih baik daripada orang yang tidak jujur. Orang jujur itu hatinya tulus, saudara. Hidupnya penuh dengan kedamaian, tidak pernah memberontak, apalagi merampas hak orang lain. Itu sebabnya masa depannya terjamin, sebab Tuhan senantiasa membelanya. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah saudara, manusia boleh mereka-reka, manusia boleh menghujat atau menghakimi kondisi keadaan Ayub. Namun kita melihat saudara, pada akhirnya kesalehan dan kejujuran hidupnya terbukti di akhir hidupnya. Di Ayub 16 ayat 2 berkata begini, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Bayangin saudara, bahkan keluarga sahabat baiknya pun turut mendakwa Ayub bahwa proses yang dialami karena dosa dan kesalahan, sekalipun Ayub pernah tersinggung karena tuduhan yang tidak benar. Ingat saudara, Ayub tidak pernah sakit hati. Di ayat 4 dikatakan, aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Saudara, itu sebabnya saudara, jangan terlalu cepat memberi penilaian terhadap situasi, keadaan dan kondisi orang lain. Sebab setiap perkataan yang salah bisa menjadi penghakiman yang diucapkan. Mungkin kelihatannya sepele, namun itu bisa berakibat fatal bagi masa depan Anda. Di Ayub 42 ayat 10 dikatakan begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jangan bertahan pada prinsip kebenaran diri sendiri. Pemulihan baru bisa terjadi jika ada rekonsiliasi. Sekalipun kesalahan bukan di pihak kita, lepaskan pengampunan dalam kasih yang tulus. Doakan siapapun juga, orangnya yang pernah menyinggung, yang pernah menghina, bahkan pernah menghujat kita. Maka Allah akan memulihkan segala keadaan kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ayub 42 ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Jadi saudara, hari ini jangan bertanya pada Tuhan, mengapa dan kenapa segala jalan saya buntu. Lakukan saja seperti yang Ayub lakukan. maka berkat Tuhan akan datang berlimpah-limpah kepada Anda.
Di Ayub 42 ayat 16 dikatakan, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Inilah saudara kebahagiaan sejati yang disempurnakan Allah. Kita bisa hidup bersama dengan anak, cucu, dan buyut di masa tua kita. Kenapa? Karena Ayub hidup jujur di hadapan Tuhan. Saudara camkan itu. Jangan mencari keuntungan sesaat, sehingga saudara lakukan dengan cara apapun juga. Hari ini bereskan hati saudara, bereskan hidup saudara, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.